Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan untuk persamaan diferensial biasa. Kita sekarang masuk ke metode variasi parameter. Jikalau sebelumnya kita sudah masuk PD linear non-homogen order 2, yaitu untuk khususnya yaitu yang koefisiennya konstan. Kemudian kita kan sebelumnya juga sudah mengenal metode koefisien tak tentu, tapi terbatas hanya untuk fungsi-fungsi tertentu saja, yaitu diantaranya eksponen, kemudian sinus, kosinus, dan polinom. Sekarang metode variasi parameter, apa yang membedakan dengan koefisien tak tentu dan bagaimana caranya, kita lihat saja setelah ini ya. Nah, sebelumnya PD linear homogen dengan koefisien tak tentu, yaitu sudah saya sampaikan tadi, kita akan membahas metode variasi parameter untuk sama PD linear non homogen order 2 juga. Nah, sebelumnya kita akan masuk ke kesimpulan metode koefisien tak tentu terlebih dahulu. Ya. Kemarin jika Rx pada PD linear non homogen memiliki bentuk seperti pada tabel berikut atau jumlah fungsi-fungsi di bagian kiri tabel, maka kita dapat menggunakan metode koefisien tak tentu untuk menentukan YK. Jadi kalau misalkan bentuk Rx-nya adalah E pangkat AX, maka nanti bentuk YK-nya juga E pangkat AX dikalikan dengan sesuatu koefisiennya. Kemudian ini yang polinom, berarti kalau ada X pangkat N atau pangkat tertingginya ini N, berarti kita juga bentuk YK-nya juga polinom dengan pangkat tertingginya juga N. Nah, kemudian kalau cos, berarti kalau ada cos harus ada sin. Kemudian kalau ini AX, ya di sini harus AX juga. Kalau ini sin BX, berarti ya BX juga. Gitu aja. Kemudian E pangkat AX dikali cos BX, berarti ya E pangkat AX cos BX sin BX. Begitu pula dengan E pangkat AX sin BX. Caranya juga serupa. Dengan cara memilih bentuk YK yang sesuai dengan Rx pada tabel, maka kita bisa menentukan YK-nya dan tinggal kita turunkan 2 kali, kita masukkan ke persamaan diferensial linear non homogen order 2 yang diberikan. Jadi langkah-langkahnya yang pertama adalah kita menentukan solusi PD homogennya atau kita sebut solusi homogen YH, Y homogen. Nah, kemudian kalau sudah kita tentukan solusi khusus YK dari PD non homogen dengan memilih bentuk YK yang sesuai dengan bentuk Rx. Ya, bisa dilihat di tabelnya. Nah, huruf K di sini dari kata khusus ya. Ya, nanti bisa dilihat pada pembahasan sebelumnya apa artinya dengan solusi khusus yang di sini. Ini beda dengan solusi khusus untuk masalah nilai awal dari persamaan diferensial biasa. Kemudian yang ketiga, tentukan solusi umumnya, yaitu tinggal dijumlah saja antara solusi homogen dan solusi khususnya itu tadi, atau solusi untuk bagian non homogennya. Selanjutnya, metode koefisien tak tentu ini memiliki beberapa aturan, ya. Aturan dasar jika Rx Rx merupakan salah satu fungsi di bagian kiri tabel yang tadi kita lihat, maka pilih bentuk YK pada baris yang sama. Kemudian tentukan koefisien tak tentu dengan mensubstitusikan YK beserta turunannya ke dalam PD linear non homogen. Nanti akan ketemu nilai koefisiennya yang belum diketahui tadi. Nah, ini yang pertama. Yang kedua adalah aturan modifikasi. Jika pilihan bentuk YK sama dengan bentuk dari solusi homogen YH, oke ya. Jadi YK-nya bentuknya sama dengan solusi homogen. Angkanya sama persis mungkin ya.
maka kalikan YK dengan X. Oke, kalikan dengan X kuadrat jika solusi homogen untuk akar kembar. Contohnya nanti ada di latihan soal, tapi di sini saya penjelasannya. Contohnya misalkan solusi homogennya E pangkat X ditambah C1 E pangkat X, C2 E pangkat 2X. Kemudian ternyata persamaan diferensialnya itu bunyinya seperti ini, berarti Y double aksen min 3Y aksen plus 2Y sama dengan misalkan 3E pangkat 2X. Di sini kan ada yang sama. E pangkat 2X-nya sama dengan solusi di homogennya, bagian homogennya ya. Oleh karena itu, nanti di sini YK-nya bisa dipilih misalkan A, koefisien tak tentunya, kemudian ini tadi kalimatnya, mana tadi? Kalikan YK dengan X. Berarti kalikan dengan X. Berarti X E pangkat 2X ini. Kemudian cari turunan pertama, kedua pakai UV. Setelah itu substitusikan ke PD linear non homogennya sehingga ketemulah koefisien A-nya. Begitu pula kalau misalkan di sini nanti akar kembar ya. Akar kembar berarti anggap saja ini 2x, 2x, di sini 2x. Berarti di sini solusinya kan C1 E pangkat 2x, C2 X E pangkat 2x, berarti di sini harus X kuadrat. Nah, kayak gitu contohnya ya. Kemudian aturan jumlah yang terakhir, kalau misalkan seperti contoh pada video sebelumnya, di sini kalau Rx sama dengan R1 tambah R2 tambah sampai dengan Rn, maka kita pilih Y-nya, YK-nya, YK1, YK2 sampai YKN sesuai dengan R1, R2 sampai dengan Rn. Ya, kemudian kalau sudah dijumlahkan. Oke. Lanjut. Sebelum kita masuk ke metode variasi parameter, di sini ada satu benda. Ya, ada satu definisi yang diperlukan untuk mempermudah, lebih tepatnya, hanya untuk mempermudah, yaitu Wronskian namanya. Oke, di sini Wronskian definisinya adalah Y1 dan Y2 misalkan adalah fungsi atas X, gitu ya. Wronskian dari Y1 dan Y2 itu dituliskan ke dalam simbol W, Y1, Y2. Oke, di sini dia sama dengan mutlak Y1, Y2. Oke, ini ya. Baris pertama itu isinya Y1, Y2. Baris kedua adalah turunannya masing-masing dari baris pertama. Berarti Y1 aksen, Y2 aksen. Kemudian, maaf tadi bukan mutlak ya. Oke, tadi saya kurang fokus. Di sini berarti dia adalah determinan ya, determinan dari matriks ini. Otomatis tinggal kita kalikan, kemudian kita kurangi ya. Y1 kali Y2 aksen dikurangi Y2 dikurangi Y2 kali Y1 aksen. Oke. Sebenarnya Wronskian ini biasanya digunakan pada teorema terkait kebebasan linear dari dua fungsi untuk ngecek kebebasan linearnya dari suatu solusi, lebih tepatnya nanti bicara eksistensi solusi PD linear non homogen, homogen maupun semuanya ya. Ini biasanya pakai Wronskian. Nah, tapi pada pembahasan ini Wronskian akan kita gunakan untuk mempermudah dalam memahami metode variasi parameter. Oke ya, intinya tinggal determinan dari Y1, Y2, Y1 aksen, Y2 aksen. Ya. Oke, lanjut. Contohnya di sini adalah misalkan kita punya Y1-nya itu cos omega X, Y2-nya sin omega X. Jadi ya misalkan itu adalah solusi dari Y double aksen ditambah omega kuadrat Y sama dengan 0. Kemudian
Bagaimana kita mencari Wronskiannya? Berarti Wronskiannya adalah WY1, Y2 sama dengan determinan dari Y1, Y2, Y1 aksen, Y2 aksen. Oke, Y1-nya cos omega X, Y2-nya sin omega X. Kemudian Y1 aksen berarti turunannya dari cos. Wah, di sini salah ketik ya. Ini bukan gini ya. Jadi ini min omega sin omega X ya, turunannya. Kemudian yang di sebelah kanan ini sin omega X, turunannya omega cos omega X. Nah, kemudian kita cari determinannya cos omega X kali omega cos omega X. Berarti cos kali cos kuadrat omega X, omeganya tetap. Oke. Kemudian dikurangi ya kan, dikurangi sin kali sin sin kuadrat. Kemudian ada omeganya dan negatif ya. Negatif kali negatif jadi positif. Omeganya keluar, sama-sama punya omega ya. Keluar, sisa cos kuadrat omega X tambah sin kuadrat omega X. Kita tahu identitas trigonometri sin kuadrat alfa tambah cos kuadrat alfa itu sama dengan 1. Maka di sini dia akan sama dengan 1 juga ya, yang sebelah kanannya. Berarti omega kali 1 sama dengan omega. Oke, WY1, Y2, Wronskiannya dari fungsi Y1 dan Y2 adalah omega. Oke, kemudian contoh 2, misalkan Y1 sama dengan X kuadrat, Y2 sama dengan min X, tentukan Wronskian dari Y1 dan Y2. Oke, tinggal kita masukkan sesuai dengan rumusnya yang tadi ya. Jadi Y1, Y2 ini determinan dari Y1, Y2, Y1X, Y1 aksen, Y2 aksen. Oke, kemudian kita masukkan aja, berarti Y1-nya adalah X kuadrat, Y2-nya adalah min X. Kemudian Y1 aksennya adalah 2X, Y2 aksennya adalah min 1. Ya, tinggal diturunkan aja ya. Berarti X kuadrat turunannya jadi 2X, min X turunannya jadi min 1. Oke. Kemudian tinggal kita cari determinannya. Cari determinannya berarti tinggal ya X kuadrat kali min 1, min X kuadrat dikurangi 2X kali min X. Jadi min 2X kuadrat. Sehingga kita akan memperoleh X kuadrat ditambah 2X kuadrat jadi X kuadrat. Ya, ini adalah Wronskiannya. Wronskian dari Y1 dan Y2. Cuma gitu saja. Sekarang kita akan masuk ke metode variasi parameter. Apa kelebihan dari metode ini? Oke ya, jadi kita punya di sini masih sama, PD linear non homogen. Yang pertama, metode koefisien tak tentu hanya dapat digunakan jika Rx-nya pada persamaan di atas merupakan eksponen, polinom, sinus, kosinus, atau jumlah dari fungsi-fungsi tersebut. Sedangkan untuk yang bentuk-bentuk lainnya itu tidak bisa. Nah, bagaimana jika Rx tidak sesederhana itu, tidak hanya eksponen, tidak hanya polinom, tidak hanya sinus dan kosinus? Maka kita akan menggunakan metode variasi parameter. Jadi, metode variasi parameter dapat digunakan untuk Rx yang lebih rumit. Ya, harapannya seperti itu. Nah, pertanyaannya bagaimana cara memperoleh YK dengan metode variasi parameter sekarang? Kita masuk. Jadi kita misalkan dulu PD linear non homogen berikut ini ya. Memiliki solusi umum YH ditambah YK. Dengan solusi homogennya adalah C1Y1 ditambah C2Y2. Idenya adalah mengubah konstanta atau koefisien C1 dan C2 dengan fungsi U1X dan U2X pada solusi homogen. Berarti di sini ya, itu diganti dengan U1 dan U2.
Sehingga kita peroleh YK itu sama dengan U1Y1 ditambah U2Y2. Itu sebagai solusi khusus dari PD linear non-homogen ini. Kemudian cari turunan pertamanya. Turunan pertamanya berarti ya tinggal kita turunkan karena ini fungsi atas X masing-masing, berarti kita pakai UV ya. Berarti U aksen V tambah tambah UV aksen. Berarti U aksen V, U1 aksen kali Y ditambah U1 kali Y aksen. Begitu pula untuk yang U2Y2, U2 aksen kali Y ditambah U2 kali Y2 aksen. Kalau sudah, nah agar dapat menentukan dua fungsi U1 dan U2, maka kita harus memiliki dua kondisi juga. Kondisi pertama adalah dua fungsi dalam YK memenuhi PD linear non-homogen. Ya, maksudnya adalah untuk menentukan U1 dan U2 kita paling enggak punya dua persamaan gitu loh. Supaya bisa menentukan. Persamaan pertama itu kita peroleh ketika YK memenuhi PD linear non-homogen, alias YK-nya kita substitusikan ke PD linear non-homogen. Itu yang pertama. Kondisi yang kedua, ini yang unik, yaitu kita definisikan sendiri untuk mempermudah perhitungan. Oke ya. Di sini yang kita bahas adalah bagaimana kita memperoleh cara. Jadi nanti sebenarnya nanti juga akan ada rumus secara umum, tapi sebagai matematikawan ya, berarti paling tidak kita harus tahu dari mana kita bisa memperoleh rumus itu. Ya, walaupun tidak langsung paham. Oke, kita definisikan sendiri ini tadi ya, U1 aksen Y1 ditambah U2 aksen Y2 sama dengan 0. Kita misalkan seperti itu. Oke, sehingga diperoleh turunan pertamanya tadi ya. Dari sini kita yang U1 aksen Y1 sama U2 aksen Y2 ini kita kumpulkan ke depan ya. Kemudian karena sesuai dengan definisi ini tadi U1 aksen Y1 tambah U2 aksen Y2 sama dengan 0, maka ini hasilnya adalah 0. Sehingga menyisakan U1 Y1 aksen ditambah U2 Y2 aksen. Oke, jadi turunan pertamanya adalah ini. Kalau sudah, kita cari turunan kedua. Nah, turunan kedua berarti dari yang awal tadi kita pakai UV ya. Pakai UV lagi sehingga kita peroleh U1 aksen Y1 aksen ditambah U1 kali Y1 double aksen ditambah U2 aksen Y2 aksen ditambah U2 Y2 double aksen. Kalau sudah kita substitusikan ke PD linear non-homogen yang awal tadi. Oke ya. Berarti kan PD linear non-homogen yang awal tadi adalah ini ya. YK double aksen ditambah PY aksen. Oh, ini kurang Q ya. Kan tadi PD linearnya adalah Y double aksen plus PXY aksen ditambah QXY sama dengan RX ya. Nah, ini kurang Q di sini. Oke, kemudian kita substitusikan. Yang ini tadi ya, berarti kita letakkan di sini di Y aksen. Kemudian turunan pertamanya berarti P dikali U1 Y1 aksen ditambah U2 Y2 aksen. Terakhir Q dikali Y-nya yang tadi U1 Y1 tambah U2 Y2. Yang ruas kanan tetap R. Sehingga kita bisa peroleh di sini kita kumpulkan yang punya U1 ya. Yang ada U1-nya. Berarti yang ada U1 ini. Oke, ada 1, ini 2, sama ini 3. Oke. Jadi yang pertama U1-nya keluar tinggal Y1 double aksen. Kemudian yang ini P dikali Y1 aksen. Oke, yang ketiga Q kali Y1. Oke. Kemudian kita juga punya yang U2. Caranya juga sama, dicari yang
U2. Jadi di sini U2, U2, U2. Kemudian U2-nya dikeluarkan ya. U2 berarti yang pertama Y2 double aksen, kemudian yang kedua di sini kan dikali secara distributif ya. Berarti kita punya PY2 aksen sama ini juga sama kali secara distributif jadi punya QY2. Oke, seperti ini. Sisanya berarti tinggal yang U1 aksen, Y1 aksen, dan U2 aksen, Y2 aksen sebelah sini. Nah, yang bagian serunya adalah karena Y1 dan Y2 adalah solusi dari PD linear homogen, yang ini tadi ya, otomatis, oh ini juga ketinggalan, ini harus adanya Q. Ya. Otomatis karena solusi mereka memenuhi ketika dimasukkan ke sini. Artinya apa? Artinya Y1 double aksen ditambah P Y1 aksen ditambah Q Y1 ini hasilnya sama dengan 0. Nah, itu kan yang bagian ini ya. Oke, berarti ini sama dengan 0. Yang ini juga sama dengan 0 juga. Sehingga U1 kali 0 ditambah U2 kali 0 ditambah yang sisanya tadi U1 aksen, Y1 aksen ditambah U2 aksen, Y2 aksen sama dengan R. Oke, kita peroleh yang ini. Kalau sudah, apa yang kita lakukan? Nah, perhatikan bahwa U1 dan U2 memenuhi persamaan yang pertama ini, yang barusan kita peroleh. Yang kedua, yang kita definisikan tadi. U1 aksen Y1 tambah U2 aksen Y2 sama dengan 0. Kalau sudah, kita dapat mencari U1 aksen dan U2 aksen dengan cara eliminasi. Oke, eliminasi U2 dengan cara mengalihkan persamaan pertama dengan min Y2. Oke, min Y2 gini, min Y kuadrat ini. Min Y2. Dan mengalihkan persamaan kedua dengan Y2 aksen, Y2 aksen. Sehingga kita akan peroleh di sini adalah U1 aksen Y. Sebentar, salah ketik lagi. Jadi kita punya U1 aksen Y1 aksen dikalikan dengan Y2. Oke, ada minnya, jadi min. Kemudian ditambah dengan U2 aksen, Y2 aksen, kalikan dengan Y2. Tapi ada negatifnya, berarti ini tandanya berubah jadi negatif. Jadi negatif. Oke, kemudian ini jadi Y2R, min. Ya, min Y2R. Kalau sudah, yang bawah juga dikalikan dengan Y2 aksen, berarti kita akan punya U1 aksen Y1 dikali Y2 aksen ditambah U2 aksen Y2 dikalikan dengan Y2 aksen sama dengan 0 kali Y2 aksen. Ya, dari sini kita jumlahkan ya supaya habis. Siapa yang habis? Yang bagian U2-nya ya. U2 aksen, Y2 aksen, Y2. Bentuknya sama ya. Tinggal ini cuma tinggal dibalik aja. Jadi kalau dijumlah ini akan habis. Oke, ini habis sehingga kita memperoleh kalau dijumlahkan jadi punya min U1 aksen Y1 aksen Y2 ditambah dengan U1 aksen Y1 kali Y2 aksen sama dengan min Y2R. Dari sini U1-nya kita keluarkan jadi U1 aksen dikalikan dengan Y1 Y2, ini saya balik ya. Y1 Y2-nya di bagian depan, kemudian karena di sini
Y1 aksen Y2 itu negatif, saya taruh belakang. Sama dengan min Y2R. Nah, ini bentuknya sangat familiar ya. Y1 kali Y2 aksen dikurangi Y1 aksen kali Y2. Dia tidak lain tidak bukan adalah Wronskian dari Y1 dan Y2. Jadi kita punya U1 aksen kali Wronskian Y1 Y2 sama dengan min Y2R. Dari sini kita bisa peroleh, dengan cara serupa dulu. Kita peroleh yang untuk U2. Berarti dikalikan yang pertama dengan Y1, yang kedua dengan min Y1 aksen. Sehingga kita peroleh U2 aksen W. Ya, W di sini Wronskian ya. U2 aksen dikali Wronskian dari Y1 Y2 itu sama dengan Y1 kali R. Dari persamaan 9 dan 10 yang barusan kita peroleh, jadi contohnya yang ini ya, berarti kita akan punya U2 aksen sama dengan Y1R per Wronskian. Oke. Kemudian kita bisa peroleh U1 aksennya juga seperti itu ya. Nah, kalau sudah, oke, kita peroleh U1-nya berarti tinggal kita integralkan saja. Integral min Y2R per W dx. Karena U1 tadi adalah fungsi atas X dan diturunkan berarti terhadap X juga. Jadi U1 sama dengan integral min Y2R per W. W tadi adalah Wronskian dari Y1 dan Y2. Sedangkan U2 adalah integral dari Y1R, yaitu Wronskian dari Y1R per W. Oke. Nah, terlalu jauh. Kalau sudah, berarti tinggal kita masukkan ke yang tadi. Dari sini kita bisa punya teorema yang mengatakan bahwa PD linear non-homogen yang bentuknya seperti tadi memiliki solusi umum Y sama dengan YH ditambah YK, di mana YH-nya adalah solusi homogen bentuknya C1Y1 tambah C2Y2. Nah, kemudian maka YK-nya ini bentuknya U1Y1 tambah U2Y2, di mana U1-nya tadi adalah integral min Y2R per W dx. Ya. Berarti Y1-nya taruh depan aja, jadi Y1 kali integral ini ditambah Y2 dikali U2. U2-nya adalah integral Y1R per W dx, dengan W-nya adalah Wronskian dari Y1 dan Y2. Oke, sepertinya ini kursor saya ada masalah, jadi kita lanjutkan tanpa coret-coret saja, tapi saya jelaskan. Oke, di sini kita lihat contohnya. Tentukan solusi umum dari Y double aksen ditambah Y sama dengan secant X. Oke, di sini sudah bukan bentuknya sin sama cos, kita mulai muncul secant. Secant adalah 1 per cos, ya kan? Oleh karena itu, langkah pertamanya masih tetap, yaitu kita cari solusi homogennya. Jadi, dari persamaan karakteristiknya, kita akan punya lambda kuadrat tambah 1 itu sama dengan 0, kemudian menggunakan rumus ABC, lambda 1, 2 itu adalah min B, B-nya 0 di sini ya, berarti min 0 ditambah plus minus maksud saya, plus minus akar 0 kuadrat dikurangi 4AC, 4 kali 1 kali 1 ya, per 2. Yaitu sama dengan 0 plus minus I. Sehingga kita akan punya A-nya 0, B-nya 1. Yaitu kita masukkan ke solusi homogen. Jadi kita punya solusi homogennya E pangkat 0X, ya kan, dikali C1 cos 1X ditambah C2 sin 1X. Atau ya sama saja dengan C1 cos X ditambah C2 sin X. Akibatnya kita memiliki Y1-nya adalah cos X dan Y2-nya adalah sin X. Dari sini kemudian
kita cari Wronskian dari Y1 dan Y2. Wronskiannya berarti ini saya langsung saja. Boleh pakai ditulis determinannya dulu, boleh. Kalau enggak juga tidak ada masalah. Jadi langsung Y1 kali Y2 aksen dikurangi Y1 aksen kali Y2. Oke, itu cos kali cos dikurangi min sin kali sin. Oke, jadi kita akan punya cos kuadrat X plus sin kuadrat X, yaitu sama dengan 1. Dari sini kita tentukan U1 dan U2 dengan R-nya sama dengan secant X, yaitu sama dengan 1 per cos X. Maka diperoleh U1-nya itu sama dengan min integral, min-nya keluar ya, karena tadi rumusnya ada integral min Y2R per W. Nah, min-nya keluar, jadi integral Y2 kali R per W. Y2-nya sin X, R-nya secant X, W-nya 1. Oke, sehingga kita punya min integral secant X jadikan 1 per cos X, jadi cos-nya ada di bawah, sin X per cos X dx. Kemudian cara menyelesaikan integral ini adalah dengan memisalkan Z, ya kan? Atau biasanya kan kita misalkan U, di sini U sudah dipakai. Aduh. Jadi kita pakai huruf lain, misalkan Z ya. Z sama dengan cos X, maka dz sama dengan min sin X dx. Jadi kita punya dx-nya sama dengan dz per min sin X. Sehingga U1 itu sama dengan min integral, kita masukkan, berarti kan sin X per Z dikali dz per min sin X, gitu kan ya. Kemudian sin X sama sin X-nya dicoret. Nanti silakan dicoret-coret juga ya. Dicoret-coret lagi bagaimana detailnya, karena di sini ada beberapa detail yang saya lewati. Oke, sin X-nya dicoret, sehingga akan menyisakan min integral min 1 per Z dz. Kemudian integralnya 1 per Z dz adalah ln Z. Min-nya tetap ya, min-min. Oke, min-min jadi positif. Kemudian ln Z, Z-nya dikembalikan, yaitu cos X. Jadi kita akan punya ln mutlak dari cos X. Lanjut. Kemudian U2 diperoleh dengan integral Y1R per W. Y1-nya cos X, R-nya secant X, W-nya 1. Jadi cos dikalikan 1 per cos, hasilnya 1 ya. 1 per 1 ya 1. Integral dx atau sama saja integral 1 dx, yaitu integralnya adalah x itu sendiri. Kemudian kita gunakan teorema 1, akibatnya kita punya YK sama dengan U1Y1 ditambah U2Y2. U1-nya ln cos X, Y1-nya cos X, berarti ln cos X dikalikan cos X, ditambah U2-nya adalah X, Y2-nya adalah sin X, berarti X kali sin X. Jadi kita akan punya solusi umumnya, di sini adalah Y sama dengan solusi homogennya dulu, C1 cos X ditambah C2 sin X, ditambah dengan solusi khususnya untuk bagian non-homogennya. Jadi ln cos X kali cos X ditambah X sin X. Ya, untuk mempersingkat, karena di sini ada cos sama cosnya bisa disatukan. Jadi cosnya keluar, yang depan berarti tinggal C1 plus ln cos X. Sin juga begitu, jadi kita punya C2 plus X kali sin X. Oke, untuk latihannya di sini saya berikan beberapa nomor. Yang pertama ini masih kilas balik terkait metode koefisien tak tentu. Tapi untuk yang memakai aturan modifikasi lebih tepatnya. Jadi di sini akan ada solusi yang maksudnya pilihan YK-nya akan sama dengan solusi homogennya. Oke ya, nanti E pangkat X ini akan sama dengan salah satu solusi homogen YH. Maka kalikan K E pangkat X dengan X, sehingga kita punya YK-nya adalah K X E pangkat X. Oke, K-nya ini K besar, boleh kalian ganti dengan huruf apapun, variabel apapun. Pokok jangan X juga, nanti bingung ya. Jadi bisa pakai A, pakai B, pakai C, dan terserahlah. Oke, kemudian yang kedua, nomor 2 juga sama dengan nomor 1, kurang lebih. Cuma beda angka saja. Kemudian yang nomor 3, di sini
Oke, di sini karena pilihan YK sama dengan KE pangkat 2X sesuai dengan yang ruas kanan, serupa dengan kedua solusi homogennya. Oke ya, jadi sama dengan solusi homogennya, di mana solusi homogennya ternyata akar kembar. Berarti kan kita sudah punya E pangkat 2X, sudah punya X kali E pangkat 2X. Maka dari itu, untuk solusi khusus bagian non-homogen, kalikan dengan X kuadrat. Jadi kita punya KX kuadrat kali E pangkat 2X. Oke, itu silakan diselesaikan. Nah, ini untuk bagian metode variasi parameter. Silakan dicoba juga. Jadi di sini kita punya Y double aksen ditambah 16Y sama dengan sekan 4X. Yang nomor 2 Y double aksen tambah 4Y sama dengan kosekan 2X. Nomor 1 sama 2 ini kurang lebih mirip seperti contoh, ya kan? Yang nomor 3 ini caranya sama, hanya saja tinggal bagaimana kita mencari U1 dan U2-nya di bagian integrasinya nanti. Oke, silakan mencoba untuk menambah pemahamannya terkait materi ini. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung tanya ke saya dan silakan mencoba latihannya. Itu saja, saya akhiri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.